Ada kembali di Closing Market, pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Randita Permanasari, analis kontak Perkasa Futures. Baik, Mbak Randita, kalau melihat atau mencermati transaksi emas pada pekan ini, bagaimana perbandingannya dengan transaksi emas pada pekan lalu, khususnya di awal pekan ini, Mbak, dengan adanya potensi kebijakan agresif dari The Fed? Oke. Pekan ini emas diprediksi cenderung melemah karena adanya rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed pada Kamis pekan ini. Kemudian dibandingkan pekan lalu, harga emas berkisar lebih rendah ya, di antara 1795 troy ounce sampai dengan 1840 troy ounce, begitu. Oke, artinya dengan adanya potensi bahwa The Fed ini dilihat akan menaikkan suku bunga, kemudian juga adanya pengaruh inflasi, entar juga mau Imlek nih Mbak, bagaimana Anda merekomendasikan emas pada pekan ini? Oke, jadi harga emas biasanya akan mengalami kenaikan pada pekan pertama dan kedua sebelum Imlek ya. Namun menjelang H-7 atau mendekati Imlek, harga emas akan kembali turun karena permintaan emas yang juga turun. Sementara untuk inflasi Amerika Serikat yang cukup tinggi, itu cukup menopang harga emas untuk melorot jauh sih. Artinya kalau berbicara soal tren atau polanya, sebetulnya bagaimana Mbak sekarang? Karena kalau kita menghitung hari, nampaknya tinggal beberapa hari juga menjelang Imlek. Iya, benar. Jadi kalau untuk sekarang, ini lebih ke fase konsolidasi sih Mbak. Masih di area range sekitar 1840-an untuk range hariannya. Oke, baik. Selain emas, bagaimana Anda merekomendasikan perak sebagai alternatif? Oke, harga perak sempat ditutup melambung 2% ya Mbak, menjadi 24,71 USD per ounce. Kemudian posisi terbaik lebih dari 2 bulan terakhir. Harga perak cenderung sejalan dengan emas. Faktor yang mempengaruhi salah satunya juga inflasi Amerika yang tinggi serta meningkatnya ketidakstabilan geopolitik, terutama ketegangan Rusia dan Ukraina. Namun, untuk rencana kenaikan suku bunga menjadi tantangan tersendiri sih, baik untuk perak maupun untuk emas di pekan ini. Kemudian rentang harga perak itu kemungkinan berada di level 20,50 per ounce sampai dengan 27 per ounce. Oke, itu untuk emas dan juga perak yang nampaknya mengikuti pergerakan emas. Lalu bagaimana dengan komoditas lain, Mbak, seperti ya CPO misalnya? Dengan pengaruh stok dan juga harga minyak, bagaimana tren harga CPO pekan ini? Oke, itu untuk dalam negeri, harga minyak goreng khususnya perlahan mulai stabil ya. Namun untuk CPO sendiri, itu harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil masih tak terbendung dalam sepekan terakhir. Untuk kontrak berjangka CPO 3 bulan di Bursa Malaysia Derivative Exchange itu naik 3,12% ke level 5.322 per ton. Harga CPO sendiri kembali menyentuh di level all-time high atau ATH pekan lalu. Salah satu katalis yang mendongkrak kenaikan harga adalah salah satunya rencana Indonesia untuk membatasi ekspor minyak sawit, sehingga tren CPO dalam sepekan ini masih cenderung naik sekitar 2-3%. Oke, komoditas CPO masih dalam tren kenaikan. Bagaimana dengan Arabica dan Robusta nih, Mbak? Bagaimana prospek kenaikan harga dari Arabica dan juga Robusta ini setelah pekan lalu produksinya meningkat? Oke, untuk peningkatan produksi tidak serta-merta membuat harga kopi juga cenderung turun ya Mbak. Karena permintaan dunia masih tinggi. Pasar cenderung lebih ke mendorong stok kopi untuk beberapa bulan ke depan sih, mengantisipasi sepinya pasokan seperti beberapa tahun yang lalu. Oke, tergantung pasokan dan juga permintaan ya. Terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Mbak Randita. Salam sehat. Ya. Pemirsa, demikian Randita Permanasari, analis kontak Perkasa Futures. Dan sampai di sini